Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Solih dan Solihah SMP IT Bina Insani Metro. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA terpadu di kelas 9. Kita masuk ke submateri tentang golongan darah. Nah, tentunya kan kalian pasti di antara kalian ini banyak yang sudah tahu ya golongan darahnya masing-masing apa. Nah, kita akan bahas tentang golongan darah. Golongan darah seseorang itu ditentukan oleh sejenis protein yang ada pada darah, disebut dengan dua, agglutinogen dan agglutinin. Nah, Karl Landsteiner membagi golongan darah itu menjadi 4, yaitu A, B, O, dan AB. Sifat keturunan pada golongan darah ini dibawa oleh protein isoagglutinin. Orang yang bergolongan darah A, B, O, dan AB mempunyai isoagglutinin dengan kode gen sebagai berikut. Nah, kalau A itu berarti IA dan IAI0 sebenarnya ya. Kalau I-nya yang di sini ditulis besar berarti I0 gitu, tapi ini ditulis kecil, sama aja. B berarti IB dan IBI kecil, itu kode gennya. Dan O itu adalah I kecil. Ada di buku yang menyebutkan O itu adalah I besar 0, sama aja. Dan AB itu adalah IA, IB. Seorang laki-laki, nah ini kita masuk ke contoh, langsung ke contoh ya. Karena kaitannya masih dengan pewarisan dan persilangan, kita langsung masuknya ke contoh. Seorang laki-laki bergolongan darah A menikah dengan wanita bergolongan darah B. Bagaimanakah golongan darah anak-anaknya? Nah, jadi mungkin kalian ada yang bingung gitu. Ibu saya golongan darahnya A, bapak saya golongan darahnya B. Kok saya golongan darahnya nggak sama sih sama ibu dan bapak saya? Berarti saya anak siapa dong gitu. Jangan mempertanyakan seperti itu, kita lihat dulu ya. Golongan A disilangkan dengan golongan darah B. Perhatikan. IA strip I digolongkan disilangkan dengan IB strip I kecil, karena tadi kan ada I kecilnya ya. Maka gametnya didapatkan IA dan I kecil, IB besar dan I kecil. Yang ditanya fenotip satunya seperti apa gitu. Nah, tadi IAI kecil, IBI kecil kita silangkan ya. Berarti IA ketemu IB berarti disilangkan dengan IB berarti IA, IB. IA ketemu disilangkan dengan I kecil berarti IA, I kecil. Ini lebih mudah dari persilangan di hibrida yang kemarin. Nah, I kecil disilangkan dengan IB berarti IB, I kecil. I kecil disilangkan dengan I kecil berarti I kecil, I kecil. Dari sini sudah kelihatan ya golongan darah. Jadi ketika dua suami istri tersebut menikah, maka atau terjadi hasil perkawinan, maka ketika memiliki anak akan ada 4 peluang seperti ini. IA, IB berarti golongan darah AB, IA, I kecil berarti golongan darah A, IB, I kecil berarti golongan darah B, dan I kecil berarti golongan darah O. Jadi, semisal kalian itu punya orang tua yang bergolongan darah A dan bergolongan darah B, ternyata kalian itu golongan darahnya bukan A dan bukan B, itu tidak usah bingung. Ternyata kalian golongan darahnya O gitu. Kemarin-kemarin loh katanya kalau golongan darah itu ngikutin dari orang tuanya gitu kan. Taunya kan hanya sebatas itu. Kalau orang tua saya golongan darahnya A dan dan ibu saya B, bapak saya A, kok saya O? Jadi sebenarnya saya ini anak pungut atau anak adopsi atau anak tiri gitu kan. Tidak seperti itu, karena ternyata ketika ibu dan ayah bergolongan darah A dan B itu dikawinkan atau disilangkan, maka akan ada 4 kemungkinan. Ketika dia punya 4 orang anak, maka akan memenuhi kemungkinan ini. Tapi kalau dia cuma punya 2 orang anak, maka 2 orang anak itu akan punya kemungkinan golongan darah yang ada di sini. 4 ini bisa dimiliki oleh salah satunya bisa dimiliki oleh seorang anak, begitu ya. Kita latihan dulu. Silahkan, ini seorang wanita bergolongan darah AB menikah dengan laki-laki bergolongan darah O. Bagaimanakah sifat golongan darah pada anak-anaknya? Nah, silahkan kalian setelah paham tadi dengan pembahasan
contoh perkawinan pada laki-laki dan perempuan bergolongan darah, silahkan kalian mencoba ini di buku latihan masing-masing. Nanti jawabannya akan Ustazah kirimkan link untuk menjawabnya di Google Form ya, sehingga kalian nanti bisa mengirimkan di Google Form dan bisa lebih mudah, tidak harus mengirim secara japri. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa latihannya dikerjakan sebaik mungkin sebelum waktu pembelajaran selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.